Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan unit pelayanan teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tahun 2000 dengan nama Balai Bahasa Banjarmasin. Sejak saat itu, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah kerja dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan meliputi 13 kabupaten kota, yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Baritokuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai visi, yaitu terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra. Untuk mencapai visi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai visi berupa: pertama, mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra; kedua, meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra; ketiga, meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra; keempat, meningkatkan mutu informasi kebahasaan dan kesastraan; kelima, meningkatkan mutu pengguna bahasa dan sastra; keenam, meningkatkan kerjasama dalam bidang layanan kebahasaan dan kesastraan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan penelitian kebahasaan dan kesastraan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang penelitian mempunyai banyak fungsional peneliti. Peneliti di Balai Bahasa Kalimantan Selatan yaitu peneliti pertama, Muda Madya. Kajian-kajian yang pernah dilakukan diantaranya pemetaan bahasa, seperti ini bukunya, kajian sastra lisan, linguistik, manuskrip, dan lain-lain. Sejak tahun 2019, Balai Bahasa Kalimantan Selatan mengadakan penelitian antara lain konservasi bahasa, konservasi sastra, dan vitalitas bahasa, serta pemetaan sastra yang dilaksanakan sejak tahun 2020. Salah satu penelitian kebahasaan dan kesastraan adalah pemetaan bahasa. Melalui pemetaan bahasa,
masyarakat dapat mengetahui jumlah bahasa daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Bahasa daerah sudah punah, hampir punah, dan bahasa daerah masih aman. Untuk menjaga agar bahasa-bahasa daerah tersebut tetap terlindungi, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan membuat kamus bahasa daerah seperti Kamus Banjar Indonesia, Kamus Indonesia Banjar, Kamus Dayak Deah, Kamus Dayak Halong. Satu pemasyarakatan bahasa dan sastra yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya bengkel sastra, festival musikalisasi, dan pemilihan duta bahasa bagi generasi muda. Selain itu, untuk menumbuhkan kreativitas dalam menulis untuk siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan guru, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan juga sering mengadakan sayembara penulisan puisi, cerpen, esai, artikel, dan cerita rakyat. Dalam hal layanan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan menyediakan buku-buku terbitan jurnal, bunga rampai hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan. Masyarakat bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dengan membaca majalah Sambilu. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan layanan perpustakaan untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, salam literasi. Dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020, kami selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang ada di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari bagian subbagian keuangan, subbagian rumah tanggaan, dan perencanaan, tata laksanaan, kepegawaian, persyaratan dan arsip, dan perpustakaan. Subbagian tata usaha sendiri merupakan menyampaikan laporan secara langsung kepada atasan, dalam hal ini Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang di bawahnya merupakan eselon 1 dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kami memberikan beberapa pelayanan kepada masyarakat, yaitu diantaranya berupa pelayanan penerjemahan, saksi ahli bahasa, pelayanan uji kemandirian berbahasa Indonesia, dan juga kita memiliki beberapa program prioritas seperti pengutamaan bahasa negara di ruang publik, gerakan literasi nasional. Selama tahun 2020 sudah kita jalankan beberapa program, tapi dengan keadaan pandemi COVID-19 ini kita melakukan secara daring, yaitu melalui kegiatan webinar. Mungkin demikian sekilas informasi tentang kegiatan ketatausahaan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra 2020 di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Salah hilap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Balai Bahasa Kalimantan Selatan mempunyai unit layanan seperti layanan penerjemahan
yang dimotori oleh Alfa Aristia dan Wahdani Rahmat. Dalam bidang penerjemahan, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan memberikan layanan terjemahan tulis. Misalnya, penerjemahan naskah untuk keperluan penelitian bagi mahasiswa dan dosen. Kami juga memberikan layanan terjemahan dokumen bagi masyarakat atau klien yang ingin studi ke luar negeri, menjadi tenaga kerja di luar negeri, bahkan klien yang ingin menikah dengan warga negara asing. Dalam penerjemahan karya sastra, kami telah menerjemahkan Gurindam karya Ibram Shah Barbari yang berjudul Banjar Negeri Harum 1001 Gurindam pada tahun 2015 dan pantun yang berjudul Pantun Sejarah Riung Negeri Banjar pada tahun 2019. Untuk mendukung gerakan literasi, saat ini kami lebih banyak menerjemahkan cerita rakyat dan cerita pendek dari bahasa Banjar ke bahasa Indonesia dan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kegiatan ini kami lakukan untuk lebih mengangkat budaya lokal Banjar ke tingkat nasional dan internasional. Keberadaan layanan terjemahan di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Layanan ini telah kami berikan sejak tahun 2015. Balai Bahasa Kalimantan Selatan juga melayani BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing yang dimotori oleh Beri Risriana. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa dikenal dengan BIPA. Bahasa Indonesia semakin lama semakin digemari oleh masyarakat karena didukung oleh berbagai strategi BIPA, misalnya akademis, ilmiah, sosial, dan politik. Perkembangan BIPA di Indonesia mendorong Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menangani masalah kebahasaan di Indonesia, terutama dalam kebipaan. Untuk itu, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa turut memfasilitasi program penyelenggaraan BIPA di wilayah Kalimantan Selatan. Program BIPA di Kalimantan Selatan telah melakukan berbagai kegiatan, misalnya membangun jejaring BIPA Kalimantan Selatan dan penyusunan bahan ajar BIPA. Untuk itu, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga penyelenggara BIPA di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk itu, ke depan, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan menjadi pusat informasi kebipaan di wilayah Kalimantan Selatan. Informasi lebih lanjut tentang BIPA, silakan menghubungi tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Bahasa Kalimantan Selatan juga melakukan layanan UKBI di Balai Bahasa Kalimantan seperti tes UKBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim UKBI Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan ingin menyampaikan tentang UKBI yang sering dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sarana uji untuk mengukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dan Balai Bahasa Kalimantan Selatan, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan satu-satunya tempat di Provinsi Kalimantan Selatan untuk uji kemahiran berbahasa Indonesia yang beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 32, Martabat Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaan uji coba ini telah terbukti tes uji kemahiran berbahasa Indonesia ini dapat mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Indonesia. Dalam pelaksanaan ini ada hasil dari tes uji ini akan ada 7 peringkat 1 sampai 7. Kemudian predikat istimewa itu yang paling terbaik, kemudian peringkat kedua sangat unggul, kemudian unggul, madya, semenjana, marginal, dan terbatas. Dan alat uji ini sudah diujikan ke
semua jenjang pendidikan dan terbukti dapat mengukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami juga saat ini melaksanakan uji coba dinamis UKBI. Ini seiring dengan kemajuannya teknologi, uji coba tes UKBI dinamis ini bisa menyesuaikan tempat, peserta, dan keadaan atau tempat uji. Kami berharap tes UKBI ini bisa diikuti oleh kalangan masyarakat walaupun saat ini dikenakan biaya berbayar untuk umum dan untuk mahasiswa. Selanjutnya kami berharap uji kemahiran berbahasa Indonesia ini bisa dimanfaatkan oleh kita masyarakat Indonesia untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Bentuk kerjasama yang sudah dilakukan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dalam kegiatan Gerakan Cinta Bahasa Indonesia, penyuluhan, bengkel sastra, diskusi kelompok terkumpul. Beberapa instansi terkait yang menjadi mitra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan adalah Bakes Bangpol, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota Kabupaten. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan siap melayani Anda. Pada hari ini, menjalin Indonesia dari Kalimantan Selatan akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
Pengutamaan bahasa Indonesia. Pengutamaan bahasa Indonesia kali ini kami persembahkan lewat Baturai Pantun. Jalan-jalan ke pasar lama. Pagi hari itu waktunya bulan Oktober berbahasa. Mari kita merayakannya. Bukan ikan sembarang ikan, tapi ini ikan arowana. Bukan bulan sembarang bulan, tapi ini bulan bahasa. Batu karang di tengah samudera, tempat singgah apa di sana. Sekarang ini bulan bahasa Indonesia. Bawa buku pergi ke pantai dengan keluarga. Kata bangku yang dipakai, jangan sampai kita lupa. Bagian kedua, menjalin Indonesia dari Kalimantan Selatan adalah berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sastra. Dan segala sesuatu yang manis, lembut dan benar, tak tertebus aku. Bagian ketiga dari menjalin Indonesia dari Kalimantan Selatan adalah bincang bahasa dan sastra berkaitan dengan manuskrip atau naskah kuno yang ada di Kalimantan Selatan dengan judul Melacak Naskah Kuno Bahasa Banjar, Menguak Pengetahuan dan Jejak Orang Banjar.